Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Selma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cigita Griselda dengan NPM 020. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait bab 1 dan bab 2 tentang pengantar sistem informasi dan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelumnya ada beberapa teman saya yaitu Mariska Zulfianti dengan NPM akhir 7, ada Salwa Pakitadometri dengan NPM akhir 17, dengan Cindy Azara Putri Aji Aulia dengan NPM akhir 26, Rosa Bila Arpiani Prayogo dengan NPM akhir 29, Isabel Marsha Agneta dengan NPM akhir 42, dan yang terakhir teman saya ada Nabila Rahma Restianti dengan NPM akhir 98. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait bab 1 dan bab 2. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama kita akan berbicara tentang pendahuluan dan juga sejarah dari sistem informasi tersendiri. Pada awalnya, komputer mulai digunakan untuk aplikasi sejak pertengahan tahun 1950-an. Sejak saat itu terjadi perkembangan besar baik pada hardware ataupun software, sehingga pemanfaatan pengolahan data tidak hanya dinikmati oleh organisasi besar saja, tetapi juga individu. Karena itu muncullah komputer pertama yang dipasarkan secara luas adalah UNIVAC 1 yang dipasang pertama kali di US Census Bureau pada tahun 1951, kemudian di General Electric pada tahun 1954. Merespon hal tersebut, IBM ini kemudian mengembangkan lini produknya hingga meluncurkan sistem 360 pada tahun 1960-an, yaitu komputer pertama yang mampu melayani banyak penggunaan secara bersamaan. Dulunya komputer itu berukuran besar seperti satu ruangan dan hanya mampu melakukan tugas sederhana seperti penjumlahan angka dengan cepat. Namun ada miniaturisasi yang meningkatkan kecepatan dan juga menurunkan biaya atas komputer tersebut. Adapun perkembangan dari komunikasi, di mana adanya peralihan dari komunikasi awal yang menggunakan kabel tembaga, itu kemudian berkembang menjadi teknologi wireless dan juga fiber optic, di mana perkembangan ini memungkinkan komputer saling terhubung dan bertukar data secara cepat. Selanjutnya, adapun sejarah sistem informasi yang perlu kita ketahui. Sejarah sistem informasi ini mencakup dua perkembangan utama, yaitu yang pertama evolusi perangkat keras atau hardware, yang kedua ialah perkembangan aplikasi komputer. Selama lebih dari setengah abad sejak komputer digital pertama digunakan dalam organisasi bisnis, terjadi peningkatan luar biasa, yaitu dalam pertama, kecepatan pemrosesan, kedua, kapasitas penyimpanan, ketiga, penurunan ukuran dan penurunan biaya, di mana pada saat yang sama, aplikasi komputer berkembang dari sistem akuntansi yang sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Awalnya ini hanya digunakan untuk memproses data transaksi, namun seiring berkembangnya sistem informasi, akhirnya ini menjadi suatu media untuk menyediakan laporan manajerial, mendukung analisis keputusan, atau mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Salah satu contohnya seperti MYS, DSS dan juga ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa sistem yang kita gunakan kini telah berkembang sangat pesat untuk digunakan di tingkat manajerial. Selanjutnya kita akan membahas terkait evolusi dari perangkat keras komputer atau the evolution in computer hardware, di mana perkembangan perangkat keras komputer dimulai dari ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert, di mana ENIAC ini menjadi cikal bakal UNIVAC 1 yang merupakan komputer pertama tadi yang disebut mainframe. Ciri-cirinya itu ada sangat besar dan juga mahal, digunakan oleh satu pengguna untuk satu tugas, dan kecepatannya kurang dari 2.000 kalkulasi per detik. Ini seperti apa yang kita sudah jelaskan sebelumnya, di mana komputer itu masih sangat lamban dan kurang bisa untuk multitasking. Kemudian hadirlah inovasi dari IBM yang memperkenalkan sistem 360 tadi yang memungkinkan untuk multitasking. Dan beberapa pengguna tampak menggunakan komputer secara bersamaan meskipun prosesor tetap memproses satu tugas pada satu waktu. Dari sini telah terlihat bahwa teknologi dan juga sistem informasi yang digunakan pada masa itu telah berkembang secara signifikan, terus khususnya dalam pengaplikasian dan penggunaan komputer. Setelah adanya perubahan dari komputer yang tidak bisa melakukan banyak tugas menjadi bisa menggunakan IBM tadi, maka muncullah
perkembangan menuju komputer pribadi, yaitu mini komputer dan juga microkomputer. Di mana mini komputer sendiri ini dia memang lebih cocok untuk organisasi kecil karena dia lebih kecil dari mainframe-nya dan juga ditujukan memang untuk organisasi kecil. Sedangkan microkomputer ini lebih kecil lagi daripada mini komputer yang ditujukan untuk penggunaan individu. Apple dan Tandy menjadi salah satu pelopor microkomputer. Pada tahun 1982, IBM memperkenalkan personal computer atau PC, di mana istilah PC ini kemudian digunakan secara luas untuk menyebut komputer pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Moore's Law, di mana perkembangan hardware dijelaskan melalui Moore's Law ini, yang menyatakan bahwa daya komputasi akan berlipat 2 setiap 18 bulan dengan biaya yang sama. Yang dimana artinya dalam 15 tahun itu komputer akan menjadi lebih kuat sebesar 1024, lebih kuat daripada biasanya. Dan dalam 30 tahun akan menjadi lebih dari 1 juta kali lebih kuat. Dan ini mengimplikasikan bahwa biaya tetap relatif sama, sedangkan kinerjanya meningkat drastis. Maka manajer harus mampu mengantisipasi perubahan teknologi agar tidak hanya bereaksi, tetapi memanfaatkannya sebagai salah satu keunggulan kompetitif. Selain adanya perkembangan sebelumnya, ada juga perkembangan arsitektur dari dasar komputer, di mana adanya inovasi CPU atau Central Processing Unit yang dimana ini mengontrol seluruh komponen, juga hadirnya RAM atau disebut ruang kerja sementara atau Random Access Memory, dan juga munculnya storage atau penyimpanan permanen, serta operating system dan application software. Nah, biasanya storage ini bisa berbentuk hard disk, CD, ROM, atau USB yang biasa kita gunakan sekarang. Terlihat bahwa walaupun kekuatan komputer itu meningkat drastis, namun pada dasarnya arsitektur dasar yang digunakan itu tetap serupa. Hingga kini terbaca bahwa tren di masa depan ialah komputer ataupun sistem informasi serta hardware itu akan semakin kecil, semakin cepat, dan juga semakin murah, di mana perangkat lunak ataupun komputer itu bersifat mobile dan juga dapat terkoneksi kapan saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah informasi komputer. Yang pertama mengenai penyusutan ukuran komputer. Perkembangan komputer itu menunjukkan penyusutan yang signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya komputer sendiri itu berbentuk mainframe yang besar dan terpusat serta hanya dapat diakses oleh departemen khusus. Selanjutnya muncul mini komputer yang lebih kecil dan ditunjukkan oleh organisasi yang bentuknya itu lebih kecil. Perkembangan berikutnya adalah mikrokomputer yang cukup kecil untuk dimiliki dan dioperasikan oleh individu. Ketika IBM pada tahun 1982 memperkenalkan personal komputer atau PC, bentuknya itu menjadi standar komputer kecil yang relatif murah namun bertenaga, menandai pergeseran dari sistem besar yang terpusat ke perangkat komputasi yang ringkas dan luas penggunanya. Selanjutnya mengenai hukum Moore, yang dimana Gordon Moore pada tahun 1960-an itu menjelaskan bahwa kapasitas pemrosesan komputer itu meningkat sangat cepat, yakni menjadi 2 kali lipat dalam kira-kira waktu setiap 18 bulan. Sementara biayanya itu relatif tetap. Dampaknya sendiri itu sangat besar karena dalam 15 tahun kemampuan komputer itu dapat meningkat sekitar 1000 kali dan apabila dalam 30 tahun maka bisa melampaui 1 juta kali lipat. Perkembangan yang sedemikian cepat ini kerap sulit dipahami sehingga banyak manajer itu hanya bersikap reaktif terhadap perubahan teknologi, bukan memanfaatkannya secara terencana. Padahal apabila dipahami dengan baik, pertumbuhan teknologi informasi sendiri ini itu bersifat eksponensial yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi. Yang mengenai pengantar arsitektur komputer, di mana arsitektur komputer itu menunjukkan struktur dasar yang sama pada berbagai jenis komputer, baik mainframe maupun PC. Sistem ini sendiri terdiri dari prosesor atau CPU yang mengeksekusi instruksi dan mengendalikan komponen lain. Lalu ada memori atau RAM yang merupakan tempat penyimpan saat data itu diproses, dan ada media penyimpanan hard disk yang menyimpan data itu secara permanen.
Perangkat input dan output itu memungkinkan interaksi antara komputer dan pengguna, sementara seluruh perangkat keras itu bekerja di bawah kendali sistem operasi. Meskipun teknologi itu terus berkembang, pola dasar arsitektur itu tetap stabil. Jadi, sebuah organisasi itu dapat mengembangkan aplikasi baru tanpa mengubah konsep kerja komputer. Dengan dukungan perangkat seperti keyboard, monitor, mouse, komputer itu dapat aktivitas manajerial dan dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Priyan Prayogo dengan nomor NP Mahir 029. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan pendahuluan arsitektur komunikasi, di mana arsitektur komunikasi komputer itu pada awalnya berkembang dari sistem komunikasi telepon yang dirancang khususnya untuk transmisi suara. Jadi bukan untuk mengirim data digital berkecepatan tinggi. Nah, oleh karena itu, komputer itu sering dimanfaatkan menjadi jaringan telepon yang memerlukan modem atau mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi sekarang, metode komunikasi data itu sedang berkembang melalui penggunaan kabel, jaringan internet, dan teknologi nirkabel yang mampu menyediakan kecepatan transmisi hingga ratusan megabit per detiknya atau Mbps-nya. Nah, meskipun jaringan nirkabel itu menawarkan kemudahan instalasi dan fleksibilitas, aspek keamanan itu sedang menjadi tantangan utama sehingga diperlukan sistem yang sangat membutuhkan perlindungan tambahan seperti firewall untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Kita sedikit beranjak ke perkembangan aplikasi komputer, di mana yang pertama itu ada sistem pemrosesan transaksi, di mana sistem informasi ini merupakan sistem virtual yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan sistem fisik perusahaan yang terdiri dari sumber daya nyata seperti manusia, mesin, material, dan keuangan. Nah, baik sistem fisik maupun sistem informasi itu termasuk ke dalam sistem yang terbuka karena keduanya itu berinteraksi secara aktif dan dengan lingkungan. Nah, dalam perkembangannya, penerapan awal aplikasi seperti aplikasi komputer itu difokuskan pada proses transaksi operasional seperti penggajian, pengelolaan persediaan, dan pencatatan akuntansi. Nah, aplikasi tersebut itu dikenal sebagai sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Selanjutnya terdapat sistem informasi manajemen, yang dimana awalnya setelah sistem pemrosesan transaksi berjalan, para spesialis informasi di perusahaan maupun produsen komputer ini ingin terus meningkatkan penggunaan teknologi komputer. Namun, mereka menyadari bahwa sistem tersebut belum memadai atau menghasilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh manajer, yang dimana sistem hanya bisa mengolah data mentah, tetapi belum dapat menyajikan dalam bentuk yang terstruktur dan siap digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, seiring berjalannya waktu, para manajer ini tuh mulai memahami bagaimana komputer bekerja dan mampu menjalankan kebutuhan informasi kebutuhan mereka dengan lebih baik dan jelas. Dimana dari sisi lain tersebut, spesialis informasi juga mempelajari dasar-dasar manajemen dan belajar bekerja sama dengan manajer dalam merancang sistem yang lebih sesuai. Nah, dari sini berkembangnya sistem informasi manajemen, yang dimana sistem informasi manajemen atau MIS didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna dengan kebutuhan yang serupa sesuai dengan organisasi yang formal seperti perusahaan atau unit bisnis, yang mana informasi tersebut itu membantu manajer memahami kondisi perusahaan baik dari yang telah terjadi, yang sedang berlangsung maupun kemungkinan akan terjadi. Nah, dari MIS ini menghasilkan informasi melalui dua jenis perangkat lunak utama. Yang pertama terdapat perangkat lunak penulisan laporan dan modal matematis, yang dimana perangkat lunak
penulisan laporan ini tuh digunakan untuk membuat laporan berkala maupun laporan khusus atau ADHOC sesuai dengan kebutuhan dari suatu unit bisnis ataupun kebutuhan manajer. Yang dimana yang kedua ada model matematis. Nah, model matematis ini tuh digunakan untuk mensimulasikan operasi perusahaan sehingga dapat membantu dalam analisis dan perencanaan. Nah, dengan demikian MIS ini berperan penting dalam mendukung manajer dan profesional dalam mengambil keputusan serta menyelesaikan permasalahan dari perusahaan mereka. Terdapat sistem kantor virtual yang dimana bisa disebut dengan virtual office system yang berawal dari penerapan teknologi komputer pada tugas perkantoran yang dimulai dengan word processing atau mesin ketik pada tahun 1964 oleh IBM, yang dimana perkembangan ini tuh menjadi awal dari office automation yang merupakan pengguna teknologi elektronik untuk mempermudah komunikasi. Dengan seiringnya waktu, berbagai aplikasi dikembangkan seperti adanya email, voicemail atau pesan suara, kalender elektronik, audio atau video conference, computer conferencing, dan fax, yang dimana sistem ini berkembang menjadi personal productivity system yang memungkinkan manajer mengelola sendiri jadwal, kontak, dan komunikasi mereka. Sehingga dengan adanya konsep virtual office ini tuh memungkinkan aktivitas kantor yang dilakukan itu dilakukan tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Nah, dari teknologi ini tuh meningkatkan efisiensi komunikasi, mempercepat penyampaian informasi, dan membuat manajer lebih fleksibel serta mudah diakses. Selanjutnya sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DES, di mana ini adalah sistem yang dibuat untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan atas satu masalah tertentu. Berbeda dengan Management Information System yang memberikan informasi umum, DSS ini lebih fokus pada masalah yang spesifik, di mana sistem ini membantu manajer menganalisis data menggunakan model matematis, simulasi, dan berbagai teknik analisis. DSS biasanya digunakan oleh satu manajer atau kelompok kecil. Nah, seiring perkembangan teknologi, DSS ini juga menggunakan kecerdasan buatan dan OLAP agar analisis data ini menjadi lebih cepat dan mendalam. Selanjutnya, sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana ini adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan dalam satu sistem terpadu. ERP muncul karena sebelumnya sistem seperti TPS, Management Information System atau MIS, dan Decision Support System atau DSS berjalan terpisah sehingga sulit dikoordinasikan. Nah, pada tahun 1990-an, perusahaan ini mulai menyadari pentingnya sistem yang saling terhubung. Nah, ERP ini juga berkembang pesat karena masalah Y2K, kesulitan menggabungkan sistem lama, merger perusahaan, dan keinginan mengikuti pesaing. Nah, walaupun ERP sangat membantu, penerapannya ini membutuhkan biaya yang besar termasuk untuk konsultan dan pelatihan, sehingga perusahaan ini harus memiliki komitmen finansial yang kuat. Lalu, siapa sih pengguna informasi sistem ini? Nah, pada awalnya pengguna sistem komputer hanyalah pegawai administrasi di bagian akuntansi yang mengolah data transaksi. Namun, ketika konsep manajemen information system ini berkembang, fokus sistem ini berubah dari sekedar mengolah data menjadi menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, pengguna sistem informasi tidak hanya manajer, tapi juga karyawan non-manajer dan staf profesional. Namun, penggunaan oleh manajer ini lebih ditekankan karena sistem informasi sangatlah penting dalam membantu manajer mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajer sebagai pengguna sistem informasi. Nah, jadi setiap manajer ini tuh memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda.
Dan oleh karena itu, sistem ini harus dirancang berdasarkan pemahaman terhadap kerangka manajerial organisasi. Nah, sistem informasi yang berkualitas ini itu hanya dapat dikembangkan jika profesional sistem informasi dan manajer memahami bagaimana organisasi itu dikelola. Nah, jadi pada bagian ini itu menekankan bahwa kebutuhan informasi itu bergantung pada posisi manajer dalam organisasi. Nah, perancang sistem informasi ini harus memahami struktur dan cara kerja manajemen agar sistem yang dibuat itu benar-benar mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai di mana manajer itu berada. Nah, manajer ini dapat ditemukan pada berbagai tingkat manajemen dan dalam berbagai bidang bisnis perusahaan. Nah, jadi pembagian tingkat manajemen ini tuh sangat penting karena setiap tingkat itu memiliki tanggung jawab dan kebutuhan informasi yang berbeda. Nah, sistem informasi ini tuh harus mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut. Nah, yang pertama ini ada tingkat manajemen. Jadi, menurut Robert and Anthony, terdapat 3 tingkat manajemen, yaitu tingkat perencanaan strategis, tingkat pengendalian manajemen, dan tingkat pengendalian operasional. Nah, perbedaan tingkat manajemen ini tuh mempengaruhi sumber dan bentuk informasi yang dibutuhkan. Manajer strategis lebih berfokus pada gambaran umum dan kondisi eksternal, dan sedangkan manajer operasional membutuhkan informasi detail tentang kegiatan internal perusahaan. Jadi perbedaan tingkat manajemen ini tuh mempengaruhi sumber dan bentuk informasi yang dibutuhkan. Manajer strategis lebih berfokus pada gambaran umum dan kondisi eksternal itu tadi. Nah, selanjutnya yang kedua ada bidang bisnis. Jadi setiap bidang bisnis itu memiliki karakteristik dan kebutuhan informasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu, sistem informasi harus mampu mendukung seluruh bidang tersebut agar organisasi itu dapat berjalan secara efektif. Nah, jadi selain berdasarkan tingkat, manajer ini tuh juga berada dalam berbagai bidang bisnis, yaitu pemasaran, manufaktur, dan keuangan. Nah, selain itu juga ada 2 bidang lain yang penting adalah sumber daya manusia dan layanan informasi. Nah, jadi manajer ini tuh dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat dan bidang bisnis dalam perusahaan. Nah, lalu ada apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer? Nah, jadi walaupun berbeda tingkat dan bidang, semua manajer ini tuh menjalankan fungsi manajemen yang sama dan memainkan peran manajerial yang sama. Yang pertama ada fungsi manajemen, yang yaitu fungsi-fungsi ini tuh menjadi dasar kegiatan manajerial. Misalnya manajer tingkat atas itu lebih banyak melakukan perencanaan, dan sedangkan manajer tingkat bawah lebih berfokus pada pengendalian operasional. Nah, jadi menurut Henry Fayol, semua manajer itu menjalankan 5 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan sumber daya, pengarahan, dan pengendalian. Nah, meskipun semua manajer itu melakukan fungsi yang sama, tingkat penekanannya berbeda sesuai dengan posisi manajemen. Nah, selanjutnya ada peran manajerial. Jadi, Birch ini menjelaskan bahwa tugas manajer tidak hanya menjalankan fungsi, tetapi juga memainkan berbagai peran. Oleh karena itu, sistem informasi itu harus mampu mendukung komunikasi, penyampaian informasi, serta proses pengambilan keputusan. Jadi, Henry Mintzberg ini tuh mengemukakan bahwa manajer memiliki 10 peran manajerial yang mencakup aktivitas interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Nah, kerangka ini itu membantu dalam memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung aktivitas manajer.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran informasi dalam pemecahan masalah manajemen, di mana pemecahan masalah adalah aktivitas paling penting yang dilakukan seorang manajer. Namun, dapat dikatakan dengan aman bahwa pemecahan masalah adalah aktivitas kunci. Nah, terdapat pemecahan masalah dan pengembalian keputusan. Nah, hasil dari suatu aktivitas pemecahan masalah adalah sebuah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Sebuah keputusan adalah suatu tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya, penyelesaian satu masalah memerlukan beberapa keputusan. Lalu ada tahapan pemecahan masalah. Nah, Herbert Simon, seorang ilmuwan manajemen peraih Nobel, diakui sebagai orang yang mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang diakui secara universal. Nah, menurut Simon ini pemecahan masalah yang pertama yaitu melakukan aktivitas intelijen, yaitu mencari lingkungan untuk kondisi yang memerlukan solusi. Lalu yang kedua ada aktivitas desain, di mana aktivitas desain ini merupakan menciptakan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pilihan. Nah, aktivitas pilihan ini merupakan memilih suatu tindakan tertentu dari yang tersedia. Lalu yang keempat ada aktivitas tinjauan. Aktivitas tinjauan ini mengevaluasi pilihan-pilihan masa lalu. Lalu ada masa depan teknologi informasi. Nah, masa depan teknologi informasi ini akan didorong oleh biaya yang lebih rendah dan peningkatan daya baik komputer maupun komunikasi. Nah, daya komputer ini diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan variasi perangkat input serta output. Nah, daya komunikasi ini tuh diukur berdasarkan biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam waktu tertentu. Nah, organisasi bisnis ini itu selalu menunjukkan bahwa minat terhadap aset murah yang memiliki kemampuan untuk mengubah operasi mereka. Nah, komputer dan komunikasi ini sedang menyatu. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait pendahuluan dan juga pengertian mengenai perusahaan dan lingkungannya. Pada hakikatnya, perusahaan atau firm itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi beroperasi di dalam suatu lingkungan atau environment yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan tersebut. Karena dari itu, muncullah suatu pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sistem tadi atau sistem approach, di mana dalam pendekatan ini perusahaan dipandang sebagai suatu sistem yang dapat menerima input dari lingkungan, mengolah input tersebut melalui proses internal, menghasilkan output yang kembali ke lingkungannya. Dengan memahami perusahaan sebagai suatu sistem atau melalui pendekatan ini, manajer dapat melihat bagaimana setiap bagian organisasi saling terhubung dan bagaimana keputusan manajerial memengaruhi keseluruhan kinerja perusahaan tersebut. Nah, karena kita akan membahas tentang perusahaan dan lingkungannya, kita perlu tahu bahwa sebelumnya perusahaan memang suatu sistem yang terbuka atau open system yang berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Nah, dalam hal ini, lingkungannya perusahaan itu terdiri dari lingkungan eksternal juga internal. Nah, eksternal biasanya mencakup beberapa elemen, yaitu seperti sumber daya atau resources, informasi, batasan, dan juga peluang serta ancaman. Lingkungan ini dapat mencakup berbagai pihak seperti contohnya pelanggan, pemasok, pemerintah, pesaing, pemegang saham, lembaga keuangan, ataupun masyarakat luas. Sedangkan dalam aspek internalnya, perusahaan menerima berbagai input dari lingkungan seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, ataupun informasi. Input tersebut kemudian diproses dalam aktivitas internal perusahaan seperti proses produksi, manajemen pemasaran, dan lain-lain untuk menghasilkan output berupa produk, jasa, informasi, ataupun dampak ekonomi lainnya. Sebagai suatu perusahaan yang memiliki sistem terbuka, perusahaan dapat menerima umpan balik ataupun feedback dari lingkungan mereka. Umpan balik itu lumayan penting untuk membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja, menyesuaikan strategi, serta mengambil keputusan yang lebih efektif. Disinilah muncul hubungan antara perusahaan dan lingkungannya yang bersifat dinamis. Artinya perubahan di lingkungannya misalnya seperti teknologi ataupun regulasi pemerintah, perubahan eksternal itu akan memengaruhi secara signifikan operasi dari suatu perusahaan sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang model sistem umum dari suatu perusahaan.
Model sistem umum atau General Systems Model menggambarkan perusahaan sebagai sistem yang terdiri dari beberapa komponen seperti input, proses transformasi, output, umpan balik, dan mekanisme pengendalian. Input itu tersendiri adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem perusahaan seperti sumber daya fisik, bahan baku, sumber daya manusia, modal, dan juga data serta informasi yang biasanya input itu didapatkan dari lingkungan eksternal. Selanjutnya ada transformation process atau proses transformasi, di mana proses transformasi adalah kegiatan internal perusahaan yang mengubah input menjadi output. Contohnya seperti proses produksi, proses manajerial, dan proses pengolahan informasi. Dalam tahap ini, sistem informasi memainkan peran penting karena membantu mengumpulkan data, mengolah informasi, ataupun mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, adapun output ini mengeluarkan suatu hasil dari input tadi. Output adalah hasil dari proses transformasi seperti produk atau jasa, laporan keuangan, informasi manajerial, nilai ekonomi bagi pemegang saham, di mana output ini dikirim kembali ke lingkungan tersebut untuk digunakan kembali. Selanjutnya ada feedback atau umpan balik, di mana feedback adalah informasi yang dikembalikan dari lingkungan ke perusahaan mengenai kinerja output. Feedback ini biasanya digunakan khususnya untuk manajerial agar bisa mengontrol operasi, melakukan koreksi, menyesuaikan strategi, ataupun mengevaluasi kesalahan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme pengendalian atau control mechanisms, di mana pengendalian dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa output itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu, operasi juga berjalan secara efektif dan juga efisien. Maka penyimpangan dapat segera diperbaiki jika adanya mekanisme pengendalian ini. Pengendalian sangat bergantung pada sistem informasi yang dapat menyediakan data dan laporan secara tepat waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dan lingkungannya. Model sistem umum perusahaan itu menunjukkan seberapa penting sih lingkungan bagi keberhasilan suatu perusahaan. Pada tiap perusahaan sendiri itu memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Namun dapat diketahui bahwa ada 8 elemen utama yang selalu mempengaruhi semua perusahaan. Yang pertama ada pemasok atau vendors, yaitu penyedia bahan, mesin, jasa, tenaga kerja, dan informasi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang kemudian akan dipasarkan kepada pelanggan. Yang kedua ada pelanggan, yaitu penerima produk dan jasa dari pemasok dalam suatu transaksi. Yang ketiga ada serikat pekerja yang mewakili tenaga kerja terampil ataupun tidak terampil pada industri tertentu. Yang keempat ada komunitas finansial, yaitu komunitas yang mempengaruhi pendanaan atau sumber daya finansial bagi suatu perusahaan, mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kelima ada pemegang saham dan pemilik, yaitu pihak yang menanamkan modal dan merupakan pemilik utama dari suatu perusahaan. Yang keenam ada pesaing, yaitu perusahaan yang saling bersaing dalam pasar yang sama. Yang ketujuh ada pemerintah, yaitu entitas yang menetapkan regulasi dan batasan hukum dalam tingkat nasional, provinsi, lokal, serta memberikan bantuan berupa pembelian. Yang kedelapan ada komunitas global, yaitu wilayah geografis tempat perusahaan itu beroperasi, di mana perusahaan itu akan menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghormati lingkungan alam, menyediakan produk dan jasa yang meningkatkan kualitas hidup, serta menjalankan operasi secara etis. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan berhubungan dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya. Aliran yang sering terjadi itu meliputi informasi dari pelanggan, bahan ke pelanggan, uang ke pemegang saham, dan bahan mentah dari pemasok. Ada juga aliran yang jarang terjadi, yaitu dana riset dari pemerintah, barang yang dikembalikan ke pemasok, atau tenaga kerja yang berpindah ke pesaing. Tidak semua sumber daya itu mengalir ke semua elemen, misalnya mesin itu tidak mengalir ke pemegang saham dan uang itu tidak seharusnya mengalir ke pesaing. Sumber daya yang selalu menghubungkan perusahaan dengan semua elemen adalah informasi yang diusahakan alirannya sendiri ke pesaing itu hanya satu arah. Selanjutnya, mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah proses mengelola aliran sumber daya fisik dari pemasok ke perusahaan hingga pelanggan agar tepat waktu dan efisien. Aktivitas utamanya itu mencakup peramalan permintaan, penjadwalan produksi, pengaturan transportasi, pemesanan dan penerimaan persediaan, pengelolaan stok produksi, distribusi dan pelacakan aliran sumber daya. Yang pertama ada sumber elektronik. Sumber daya dalam rantai pasok itu dapat dipantau secara elektronik di setiap tahap pergerakannya. Data itu akan dicatat melalui terminal komputer menggunakan input manual dan radio frequency identification atau RFID.
Lalu sistem informasi ini akan sesuai lokasi terbaru. Pelacakan secara real time itu akan mendukung efektivitas manajemen rantai pasok. Yang kedua ada manajemen rantai pasok dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Manajemen rantai pasok itu juga menjadi bagian dari sistem ERP yang memfasilitasi integrasi informasi antar anggota rantai pasok. Namun biaya ERP ini kan cukup tinggi sehingga tidak semua pihak itu akan bisa menggunakannya. Baik, untuk bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif itu? Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan perusahaan untuk memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan para kompetitor atau para pesaing dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, keunggulan ini itu bisa dicapai melalui berbagai strategi seperti penetapan harga yang lebih murah, lebih rendah, serta peningkatan kualitas produknya itu lebih baik dan jasanya itu juga lebih upgrade dari kompetitor. Nah, serta fokusnya itu pada pelayanan yang segmen pasarnya itu tertentu secara lebih spesifik. Nah, selain memanfaatkan sumber daya fisik, perusahaan itu juga dapat membangun keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan sumber daya virtual. Nah, dengan itu khususnya sistem informasi. Nah, informasi yang dikelola secara efektif itu bisa menjadi alat strategi bagi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan dan memenangkan persaingan pasar. Michael E. Porter menjelaskan bahwa perusahaan itu bisa memperoleh keunggulan kompetitif melalui konsep rantai nilai atau value chain, yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, rantai ini itu terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Apa saja sih aktivitas utamanya? Aktivitas utamanya itu meliputi logistik bahan baku, proses produksi, distribusi produk, pemasaran, serta penjualan dan layanan purna jual yang bertujuan untuk menjaga kepuasan loyalitas pelanggan. Nah, sementara itu aktivitas pendukungnya itu mencakup infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan kegiatan pengadaan yang fungsinya itu untuk mendukung efektivitas aktivitas utama di sebuah perusahaan. Nah, setiap aktivitas dalam rantai nilai yang memberikan kontribusi terhadap margin perusahaan, yaitu selisih antara nilai produk atau jasa yang diharapkan pelanggan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, keunggulan bersaing itu dapat semakin ditingkatkan dengan mengintegrasikan nilai di perusahaan dengan pemasok, distributor, dan pelanggan melalui sistem antar organisasi. Nah, integrasi ini itu memungkinkan terciptanya efisiensi operasional, koordinasi yang lebih baik, serta nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat. Baik, selanjutnya terdapat dimensi keunggulan kompetitif, di mana dimensi keunggulan kompetitif ini terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama ada keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Yang dimana pada keunggulan strategis itu digunakan untuk menentukan arah dan perubahan besar dalam perusahaan. Dan yang kedua ada keunggulan pada tingkat taktis, yang dimana sistem informasi ini tuh dapat membantu manajer mengimplementasikan strategi dan dengan cara yang lebih efektif. Sedangkan pada keunggulan tingkat operasional, teknologi informasi dapat mendukung aktivitas sehari-hari agar lebih efisien. Baik, kita bahas dari keunggulan strategis lagi, yang dimana keunggulan strategis ini tuh dapat berdampak besar pada operasi perusahaan. Contohnya seperti perusahaan itu mengubah sistemnya menjadi berbasis web agar data itu dapat diakses oleh mitra dan pelanggan. Nah, dari perubahan ini akan meningkatkan peluang bisnis, tetapi ada resiko juga yang dapat menimbulkan resiko pada keamanan seperti adanya peretasan dan penyalahgunaan data. Sedangkan pada keunggulan taktis itu dicapai ketika perusahaan mampu menerapkan strategi yang lebih baik daripada pesaingnya.
Contohnya ketika sistem informasi dapat mendeteksi pelanggan yang hampir mencapai batas diskon dan mendorong pembelian tambahan, sehingga hal ini tuh meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus profit perusahaan. Sedangkan pada keunggulan operasional berkaitan dengan aktivitas sehari-hari perusahaan, yang dimana contohnya ketika situs web yang menyimpan data pelanggan melalui cookie untuk mempermudah transaksi, data tersebut dapat dimasukkan langsung oleh pelanggan juga agar lebih akurat dan menghemat biaya operasional perusahaan. Baik, selanjutnya terdapat tantangan dari pesaing global, yang dimana dalam era globalisasi perusahaan ini tuh tidak hanya menghadapi persaingan dari tingkat nasional tapi juga internasional, yang dimana perusahaan multinasional atau MNC yang beroperasi di lintas negara, pasar, produk, dan budaya yang memiliki perusahaan induk dan perusahaan anak perusahaan yang tersebar secara geografis ini tuh memiliki masing-masing kebijakan dan prosedur yang berbeda, sehingga menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan pengendalian manajemen secara global, sehingga pada persaingan global juga tidak hanya berasal dari perusahaan lain tetapi juga dari tenaga kerja lain yang bersaing dalam pasar kerja internasional, sehingga dalam perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan melakukan outsourcing ke berbagai negara seperti India, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara. Dalam negara Tiongkok ini menjadi salah satu pemain terbesar dalam outsourcing. Alasan utama outsourcing ini tuh dikarenakan faktor ekonomi, yang dimana biaya tenaga kerjanya itu jauh lebih rendah, yang dimana contohnya pada Tiongkok hanya sekitar 25% daripada Amerika Serikat, sehingga hal ini memberikan keuntungan efisien biaya bagi perusahaan. Tetapi outsourcing juga memiliki risiko, terutama pada perlindungan hak kekayaan intelektual atau IPR, sehingga tidak semua negara itu memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap aset intelektualnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, beberapa perusahaan itu memilih untuk mengakuisisi perusahaan outsourcingnya, seperti yang dilakukan IBM pada tahun 2004 ketika membeli DAX Service di India. Dengan demikian, tantangan dari pesaing global menuntut perusahaan untuk mampu menyeimbangkan efisiensi biaya dengan pelindungan aset dan keamanan informasi agar tetap kompetitif di pasar global. Selanjutnya, kebutuhan khusus akan pengolahan informasi dalam perusahaan multinasional atau MNC, di mana perusahaan ini sangat membutuhkan pemrosesan informasi yang baik karena mereka beroperasi di banyak negara dan lingkungan yang berbeda. Nah, MNC ini adalah sistem terbuka yang harus menghadapi ketidakpastian, yaitu perbedaan antara informasi yang dibutuhkan dan informasi yang sudah dimiliki. Nah, semakin besar ketidakpastian, semakin besar pula kebutuhan akan informasi. Karena itu, para eksekutif MNC sangat bergantung pada teknologi informasi untuk membantu mereka memahami situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, ada kebutuhan khusus akan koordinasi dalam perusahaan multinasional, di mana koordinasi ini jelas sangat penting. Perusahaan yang tidak mampu mengendalikan dan mengkoordinasikan operasinya di berbagai negara akan sulit berhasil. Tantangan koordinasi ini juga lebih besar dibanding perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara, karena sumber daya seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja tersebar di banyak tempat. Nah, walaupun teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin maju, koordinasi global tetap menjadi tantangan besar bagi MNC. Lalu yang terakhir, ada manfaat dari koordinasi. Nah, jika koordinasi berjalan dengan baik, maka otomatis MNC ini akan memperoleh banyak keuntungan. Perusahaan ini menjadi lebih fleksibel dalam merespon pesaing dan perubahan pasar di berbagai negara. Mereka juga dapat mengikuti kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dan memindahkan pengetahuan antar cabang
di negara berbeda. Selain itu, koordinasi yang baik dapat menurunkan biaya operasional serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, di mana ini tuh jelas tidaklah mudah karena sistem ini harus bekerja lintas negara dan setiap negara ini memiliki aturan dan budaya dan kondisi teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, pengembang sistem harus menghadapi berbagai kendala yang tidak ditemui pada sistem yang hanya digunakan di satu negara. Nah, yang pertama ada kendala atau batasan yang ditetapkan secara politik, di mana pemerintah di negara tempat anak perusahaan berada dapat membuat aturan yang membatasi penggunaan sistem informasi global. Contohnya ketika pembatasan akses terhadap jaringan komunikasi berkecepatan tinggi, karena infrastruktur telekomunikasi sering dimiliki oleh pemerintah, perusahaan bisa kesulitan menghubungkan anak perusahaan dengan kantor pusat. Hal ini menjadi hambatan besar dalam membangun sistem informasi global. Lalu yang kedua ada hambatan budaya dan komunikasi. Perbedaan budaya juga menjadi tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Cara orang menggunakan dan memandang teknologi bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, tampilan sistem harus dibuat sederhana dan mudah dipahami, biasanya dengan menggunakan ikon dan gambar agar tidak bergantung pada bahasa tertentu. Selain itu, perusahaan ini harus menyesuaikan sistemnya dengan kebiasaan dan pandangan masyarakat setempat terhadap teknologi. Nah, selanjutnya ada masalah teknologis. Nah, jadi masalah teknologi itu menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem informasi global. Nah, infrastruktur yang kurang memadai seperti listrik dan jaringan telekomunikasi membuat sistem ini sulit berjalan optimal. Selain itu, pelanggaran hak cipta perangkat lunak di beberapa negara juga membuat vendor enggan menyediakan layanan. Nah, jadi perusahaan multinasional itu sering menghadapi kendala teknologi di negara tempat anak perusahaan berada. Nah, beberapa permasalahan utamanya itu seperti sumber listrik itu tidak stabil, contohnya seperti sering ada pemadaman, lalu ada kecepatan dan kualitas jaringan telekomunikasi itu rendah, lalu ada masalah hak cipta perangkat lunak, dan ada peredaran software ilegal menyebabkan vendor enggan berbisnis. Lalu yang kedua ini ada kurangnya dukungan manajer anak perusahaan. Nah, selain masalah teknologi, hambatan juga datang dari faktor manusia. Manajer cabang sering merasa sistem global akan mengurangi otonomi atau keuntungan mereka. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu memiliki strategi yang jelas agar implementasi sistem informasi global itu dapat diterima. Nah, jadi beberapa manajer anak perusahaan itu merasa tidak membutuhkan bantuan kantor pusat, menganggap aturan dari pusat itu tidak perlu, lalu khawatir sistem global menurun profit mereka, lalu ada menganggap sistem sebagai alat pengawasan atau kata lainnya Big Brother. Lalu yang terakhir ada manajer menengah takut perannya itu tergantikan. Nah, jadi masalah seperti ini tuh dapat diminimalkan dengan strategi yang matang dalam merencanaan sumber daya informasi. Lalu ada manajemen pengetahuan. Nah, sumber daya informasi perusahaan itu meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu spesialis informasi dan pengguna, fasilitas dan basis data, dan informasi itu sendiri. Nah, informasi itu harus dikelola seperti sumber daya lainnya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, jadi manajemen pengetahuan ini adalah proses mengelola seluruh sumber daya informasi perusahaan. Nah, informasi itu tidak bisa diberikan begitu saja, tetapi harus dikumpulkan, diproses, didistribusikan, dan diperbarui agar tetap relevan dan bermanfaat. Lalu manajemen pengetahuan itu meliputi yang pertama ada mengumpulkan data mentah, yang kedua ada mengelola data menjadi informasi, yang ketiga ada menyampaikan informasi kepada pihak yang tepat, yang keempat ada menghapus informasi yang sudah tidak relevan, yang kelima ada mengganti dengan informasi yang terbaru dan akurat. Nah, jadi manajer itu bertanggung jawab memastikan informasi itu tersedia dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat.
Informasi yang sudah tidak berguna harus dihapus agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dimensi-dimensi informasi. Nah, dalam merancang sistem informasi, terdapat 4 dimensi utama yang menentukan nilai informasi. Yang pertama ini ada relevansi, yaitu informasi yang harus berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi dan mendukung pendukung keputusan yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada akurasi. Ini informasi itu sebaiknya akurat, tetapi tingkat akurasi yang lebih tinggi meningkatkan biaya sistem. Jadi beberapa aplikasi seperti penggajian menuntut akurasi 100%. Nah, jadi informasi itu hanya bernilai jika relevan dengan keputusan yang akan diambil. Selain itu, akurasi yang sangat penting terutama dalam sistem yang berkaitan dengan keuangan. Namun, dalam beberapa kasus seperti peramalan ekonomi, sedikit ketidakakuratan masih dapat diterima. Lalu yang ketiga ada ketepatan waktu. Nah, informasi itu harus tersedia sebelum krisis terjadi atau peluang itu hilang. Nah, lalu selanjutnya yang keempat ada kelengkapan. Jadi informasi itu harus memberikan gambaran menyeluruh tetapi tidak berlebihan hingga menyebabkan information overload. Jadi informasi yang datang terlambat itu tidak memiliki nilai. Selain itu, informasi itu harus cukup lengkap untuk mendukung keputusan, tetapi tidak terlalu banyak sehingga membingungkan pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan dalam manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan ini awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang memproses pesanan pelanggan, memelihara catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan melakukan tugas serupa. Dengan demikian, sistem informasi dianggap sebagai tingkat rendah karena berhubungan dengan tugas yang diberikan kepada tingkat bawah organisasi. Nah, saat ini organisasi itu menyadari bahwa sistem informasi menangkap pengetahuan yang dimiliki organisasi dan organisasi harus mengelola pengetahuan tersebut. Nah, ada sistem informasi lama. Nah, sistem informasi perangkat keras dan perangkat lunak lama yang tidak kompatibel atau hanya sebagian kompatibel dengan teknologi informasi saat ini itu disebut sistem lama atau legacy system. Nah, meskipun data yang ditangkap oleh sistem lama terutama menghasilkan informasi historis, informasi tersebut itu tetap berharga. Salah satu masalah dalam mengonversi data lama adalah bahwa data tersebut mungkin tidak tersedia dalam format digital. Beberapa data lama mungkin hanya ada dalam bentuk cetakan kertas. Nah, data ini tuh masih dapat ditangkap sebagai gambar. Lalu ada manajemen gambar. Nah, manajemen gambar ini merupakan perangkat lunak komputer khusus tersedia untuk menerjemahkan gambar data tekstual dan numerik ke dalam file pengelolaan kata. Peran gambar telah berkembang dengan munculnya situs web. Manajemen gambar meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah gambar. Gambar memerlukan ruang penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan data tekstual dan numerik. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya informasi di tangan unit khusus profesional informasi. Nah, praktik yang diterima saat ini adalah menetapkan layanan informasi sebagai area bisnis utama dan memasukkan manajer puncaknya ke dalam kelompok eksekutif senior, seperti komite eksekutif yang membuat keputusan penting bagi perusahaan. Lalu ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Nah, CIO dan CTO ini adalah manajer tertinggi layanan informasi. Orang ini biasanya menyumbangkan keterampilan manajerial untuk memecahkan masalah yang berkaitan tidak hanya dengan sumber daya informasi, tetapi juga dengan area lain dari operasi perusahaan. Lalu ada perencanaan strategis untuk perusahaan. Nah, ketika sebuah perusahaan mengorganisasi
fungsi eksekutifnya ke dalam komite eksekutif, kelompok ini tuh selalu mengambil tanggung jawab perencanaan strategis untuk seluruh perusahaan. Setelah rencana ditetapkan, komite eksekutif memantau kinerja sepanjang tahun dan mengambil tindakan yang sesuai bila diperlukan. Baik, kita akan membahas salah satu studi kasus yang kita akan angkat untuk bab kali ini. Jadi studi kasusnya ini terkait BCA Mobile, di mana kita akan berbicara terlebih dahulu tentang latar belakang dari kasus BCA Mobile ini. Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan lebih dari 30 juta nasabah aktif. Dengan volume transaksi yang mencapai ratusan juta per bulan, bank menghadapi tantangan besar untuk melayani nasabah dengan cepat, aman, dan efisien. Di era digital, perilaku nasabah telah berubah, maka mereka menuntut akses layanan yang lebih fleksibel, mudah, dan real-time melalui perangkat mobile. Karena itu, sebelum digitalisasi melalui BCA Mobile, transaksi perbankan biasanya bergantung pada teller dan ATM. Masalah nyata yang dihadapi karena itu ada meliputi seperti waktu antre panjang, terutama di jam-jam sibuk. Setelah itu ada transaksi manual yang rawan kesalahan input. Adapun keterbatasan informasi real time yang membuat nasabah tidak bisa langsung mengetahui mutasi saldo ataupun status pembayaran. Selanjutnya adapun persaingan yang meningkat, fintech dan bank lain mulai menawarkan mobile banking lebih cepat dan inovatif. Melihat kebutuhan ini, akhirnya BCA merancang BCA Mobile, sebuah aplikasi yang menggabungkan teknologi, prosedur, dan data untuk mengoptimalkan layanan perbankan. Di sini kita dapat mengetahui bahwa BCA itu merupakan salah satu perusahaan keuangan ataupun bank yang besar yang lebih dari 30 juta nasabah aktif, dan adanya ratusan juta transaksi setiap bulan, maka ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh BCA sendiri seperti kecepatan, keamanan, dan kenyamanan nasabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi dalam studi kasus. Sebelum kehadiran BCA Mobile, BCA sendiri itu menghadapi beberapa masalah nyata dalam operasional perbankan yang berdampak pada efisiensi dan kepuasan nasabahnya. Pertama itu, transaksi manual itu menjadi lambat. Teller itu hanya mampu memproses sekitar 20-30 transaksi per jam di jam sibuknya. Hal ini itu menyebabkan antrian yang panjang dan waktu tunggu yang cukup lama bagi nasabah, terutama saat melakukan transfer atau pembayaran tagihan secara rutin. Kondisi ini sendiri itu tidak hanya mengurangi kenyamanan nasabah, tetapi juga membebani staf bank dalam mengelola volume transaksi yang besar. Yang kedua yaitu data jadi tidak real time. Nasabah itu tidak dapat mengecek mutasi rekening secara seketika, sehingga mereka itu tidak bisa memastikan status pembayaran atau saldo terbaru dengan cepat. Keterlambatan informasi ini sendiri itu meningkatkan risiko kesalahan transaksi seperti salah transfer atau kekeliruan jumlah pembayaran, yang tentunya ini sangat merugikan bagi nasabah maupun bank. Yang ketiga yaitu persaingan digital semakin ketat. Fintech dan bank lain itu mulai menawarkan layanan transfer instan, pembayaran QR, dan dompet digital yang mudah diakses melalui smartphone. Tanpa inovasi digital, maka BCA itu berisiko kehilangan pangsa pasar, khususnya di kalangan nasabah muda yang lebih nyaman menggunakan layanan berbasis mobile. Yang keempat yaitu risiko keamanan transaksi manual yang juga tinggi. Kesalahan input data oleh teller atau sistem yang tidak terintegrasi itu bisa menyebabkan kesalahan transaksi atau potensi fraud. Risiko ini sendiri itu menuntut bank untuk mengembangkan sistem yang lebih aman, terintegrasi, dan bisa meminimalkan campur tangan manusia atau untuk meminimalisir adanya human error. Jadi secara keseluruhan, masalah tersebut itu menegaskan kebutuhan BCA untuk menghadirkan sistem perbankan digital berbasis mobile yang dapat mempercepat transaksi, menyediakan data secara real time, meningkatkan keamanan, dan membantu BCA untuk tetap kompetitif di era digital. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang studi kasus, di mana BCA Mobile merupakan contoh nyata dari penerapan sistem informasi manajemen atau MIS di industri perbankan. Nah, jadi khususnya pada Bank Sentral Asia. Nah, di sistem ini dirancang untuk mengelola dan memproses informasi secara cepat, akurat, dan real time. Nah, yang pertama dari sisi datanya. Nah, sistem ini mengelola informasi nasabah seperti saldo, mutasi rekening, dan transaksi harian. Nah, data tersebut itu disimpan dan diperbarui secara otomatis setiap kali terjadinya transaksi.
Nah, lalu yang kedua itu ada dari sisi hardware. Nah, BCA Mobile ini didukung oleh server pusat dan jaringan internetnya itu berkecepatan tinggi serta smartphone yang digunakan oleh nasabah sebagai media aksesnya. Yang ketiga itu ada dari sisi softwarenya. Terdapat aplikasi BCA Mobile yang terhubung langsung dengan sistem backcore banking sehingga seluruh transaksi itu dapat diproses secara terintegrasi. Lalu yang keempat itu ada dari sisi prosedur, di mana prosesnya itu dimulai dari login menggunakan PIN atau Face ID, kemudian nasabah itu memilih transaksinya dan melakukan verifikasi melalui biasanya tuh OTP melalui WhatsApp. Lalu sistemnya itu memperbarui transaksi dan secara otomatis memperbarui mutasi rekening secara real time. Dan yang terakhir itu ada dari sisi people, di mana sistem ini digunakan oleh kurang lebih dari 30 juta nasabah yang aktif dan diawasi oleh lebih dari 5.000 staf IT yang memastikan sistemnya itu berjalan dengan aman dan stabil. Nah, dengan adanya sistem tersebut, sistem yang sudah saya sedikit jelaskan tadi, transaksi perbankan itu bisa menjadi lebih otomatis, aman dan cepat serta mampu menggantikan proses manual yang sebelumnya itu lebih lambat dan resikonya itu terjadi kesalahan. Dalam aplikasi BCA Mobile memiliki fungsi dan fitur yang inovatif, di mana fitur dan fungsi ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam setiap transaksinya. Tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer, tapi sebagai perbankan digital yang terintegrasi, di mana fitur yang pertama terdapat transfer real time, termasuk ada BI Fast yang memungkinkan dana dikirim dan diterima dalam hitungan detik, baik antara bank BCA maupun bank lain. Inovasi ini tuh dapat meningkatkan efisiensi transaksi, terutama dalam situasi yang mendesak kebutuhan bisnis atau transaksi harian. Yang kedua, adanya QRIS dan top-up e-wallet yang terintegrasi, sehingga fitur ini mendukung gaya hidup yang cashless yang semakin berkembang. Pengguna juga dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant offline ataupun online hanya dengan memindai kode QR maupun mengisi saldo dompet digital langsung dari aplikasi, sehingga integrasi ini membuat transaksi menjadi lebih praktis karena tidak memerlukan perpindahan dari aplikasi lain. Yang ketiga ada cardless withdrawal yang merupakan inovasi yang meningkatkan fleksibilitas layanan perbankan sehingga pengguna dapat menarik tunai tanpa kartu ATM. Dampaknya lebih aman dan mengurangi resiko kartu tertelan atau hilang. Selain itu juga fitur ini membantu mengurangi antrean di mesin ATM karena prosesnya lebih efisien dan cepat. Yang terakhir ada notifikasi transaksi yang instan dan monitoring yang real time, di mana memberikan transparansi penuh terhadap setiap aktivitas keuangan sehingga setiap transaksi langsung muncul di aplikasi sehingga pengguna dapat segera mengetahui jika adanya aktivitas yang mencurigakan, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan rasa aman sekaligus memberikan kontrol yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan. Secara keseluruhan, kombinasi fitur yang cepat, terintegrasi, aman dan mudah digunakan menjadikan BCA Mobile sebagai inovasi perbankan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan perkembangan teknologi sekarang. Selanjutnya, analisis keunggulan kompetitif dalam kasus penggunaan BCA Mobile. Nah, BCA Mobile ini memberikan berbagai keunggulan kompetitif bagi bank, terutama dalam meningkat efisiensi operasional karena waktu transaksi dapat berkurang hingga 70-80% dibandingkan metode manual. Nah, layanan notifikasi real time dan promosi yang dipersonalisasi juga meningkatkan kedekatan dengan nasabah sehingga kepuasan dan loyalitas mereka meningkat. Nah, dari sisi manajemen, sistem ini tuh juga menyediakan data transaksi secara langsung yang dapat digunakan untuk analisis perilaku nasabah dan pengambilan keputusan strategis. Lalu ada juga fitur inovatif seperti QRIS, top up e-wallet, dan layanan investasi digital menjadi pembeda dari pesaing. Nah, sementara infrastruktur teknologi yang aman dan stabil membuat keunggulan ini sulit ditiru oleh bank lain. Nah, selanjutnya kita ada analisis dampak dari implementasi BCA Mobile. Nah, implementasi BCA Mobile ini itu memberikan dampak
yang sangat signifikan bagi nasabah maupun bagi pihak bank itu sendiri. Nah, dampak nyata di lapangannya itu antara lain ada yang pertama, transaksi nasabah lebih cepat dan rata-rata itu kurang dari 1 menit per transaksi. Nah, jadi sebelum adanya mobile banking, nasabah itu harus datang ke kantor cabang atau ATM dan mengantri. Nah, sekarang itu dengan adanya BCA Mobile, transaksi seperti transfer, pembayaran, dan cek saldo itu bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, ini itu menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional yang sangat besar. Lalu yang kedua ada kepuasan dan loyalitas nasabah meningkat. Survei menunjukkan 80% puas dengan aplikasi. Nah, jadi karena adanya layanan ini bisa diakses 24 jam dan real time, nasabah itu merasa lebih nyaman dan aman. Notifikasi instan setiap transaksi itu juga meningkatkan rasa kontrol terhadap keuangan mereka. Nah, jadi dampaknya itu tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap BCA itu semakin meningkat. Lalu yang ketiga ada resiko kesalahan dan fraud menurun drastis. Nah, yang ketiga ini, sistem yang terintegrasi langsung dengan core banking membuat pencatatan transaksi lebih akurat dibandingkan dengan sistem manual. Selain itu, penggunaan PIN, OTP, dan enkripsi data meningkatkan keamanan transaksi digital. Yang keempat, ada bank memiliki data real time untuk memprediksi jam sibuk, alokasi server, dan strategi promosi. Nah, jadi data transaksi yang terkumpul secara real time ini tuh dapat dianalisis oleh manajemen untuk melihat pola perilaku dari nasabah itu. Nah, jam sibuk transaksi hingga produk yang paling sering digunakan. Data ini tuh membuat bank dalam menyusun strategi bisnis yang lebih tepat dan berbasis data. Lalu yang terakhir ada posisi BCA ini tetap teratas di mobile banking Indonesia. Nah, dengan meningkatnya transaksi digital, beban kerja teller itu dan operasional cabang menjadi berkurang. Hal ini tuh dapat menghemat biaya operasional jangka panjang sekaligus dapat meningkatkan produktivitas. Jadi kesimpulan dari studi kasus BCA Mobile yaitu implementasi BCA Mobile membuktikan bahwa sistem informasi telah bertransformasi menjadi inti dari operasi dan strategi bisnis, bukan sekedar alat tambahan. Dengan memanfaatkan teknologi ini. BCA mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan sehingga proses internal berjalan lebih cepat dan lebih terstruktur. Selain itu, risiko yang sebelumnya mungkin muncul dalam transaksi dan pengelolaan data dapat diminimalkan karena sistem digital menyediakan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat. Keberadaan BCA Mobile juga meningkatkan kepuasan nasabah karena layanan menjadi lebih mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data yang dihasilkan secara real time memberikan manajemen kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat, mendukung strategi bisnis yang lebih adaptif. Secara keseluruhan, inovasi digital ini memungkinkan BCA tidak hanya beroperasi lebih efisien, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Dengan demikian, penerapan BCA Mobile menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi ke dalam strategi inti perusahaan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang. Lalu untuk saran dari studi kasus BCA Mobile yaitu saran untuk pengembangan ke depan, menekankan pentingnya inovasi dan keamanan dalam layanan digital BCA, penambahan fitur berbasis AI untuk merekomendasi investasi dan tabungan personal dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi nasabah, membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Selain itu, penguatan keamanan siber menjadi prioritas utama untuk melindungi data dan transaksi nasabah dari potensi ancaman fraud. Sekaligus disertai edukasi agar pengguna lebih sadar akan resiko dan cara pencegahannya. Optimalisasi pengalaman pengguna juga sangat penting agar platform dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan, termasuk lansia, sehingga layanan digital BCA lebih inklusif dan dapat dinikmati secara luas dengan fokus pada personalisasi, keamanan dan kemudahan pengguna, pengembangan
layanan ke depan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisi BCA sebagai pelopor inovasi digital di industri perbankan.